Audio Jungle. Satu. Nah, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah itu kesehatan, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita segera untuk bisa bertemu atau bertatap muka di sekolah kita yang tercinta. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk Zafran untuk memimpin doanya. Ya Pak. Marilah teman-temanku supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah. Ridho dari Allah. Pembelajaran kali ini kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Saya akan memanggil satu persatu atau mempresensi kalian semua untuk mengecek daftar kehadiran. Yang pertama Muhammad Royan. Hadir, Pak. Muhammad Aditya Yudi. Hadir, Pak. Kemudian Naisa Septia Vika Amelia. Hadir, Pak. Sevina Aminatul Zahra. Hadir, Pak. Alhaura Joan Labiba. Hadir, Pak. Najwa Zahra Ramadhani. Hadir, Pak. Najwa Salsabila Kafahasbah. Hadir, Pak. Putri Rahayu. Hadir, Pak. Muhammad Zafran Mirza Swandana. Hadir, Pak. Karunia. Hadir, Pak. Nurul Huda Torikul Faizi. Hadir, Pak. Abia Walababa. Hadir, Pak. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, tes deskripsi itu masih ingat nggak? Yang jelas tes deskripsi itu untuk menggambarkan suatu objek. Di dalam penggambaran suatu objek ini, kalian itu terasa berada di sana. Dalam materi kali ini, tujuan pembelajaran kita, kalian harus bisa memetakan topik dan bagian-bagian teks deskripsi. Memetakan topik pada bagian-bagian teks deskripsi. Paham ya? Ini termasuk membandingkan teks deskripsi dari perbedaan dan persamaan. Tugas yang kemarin yang sudah saya berikan ini nanti akan kita petakan. Tapi perlu diingat, di dalam mekanisme pembelajaran ini ya, kalian harus tetap aktif di dalam WA grup masing-masing. Paham ya anak-anak ya? Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, kita simak dulu tayangan. Di video kali ini kita bahas bagaimana menjelaskan isi teks deskripsi melalui pemetaan isi teks. Isi merupakan bagian utama dalam sebuah teks. Demikian juga halnya dengan teks deskripsi. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha menyampaikan isi teks kepada pembaca melalui gambaran sebuah objek secara jelas dan rinci. Yang pertama, kita harus membaca secara keseluruhan isi teks. Yang kedua, yaitu kita memahami isi teks yang kita baca. Yang ketiga, kita merinci informasi teks yang dibaca. Dan sebelah kanan ini adalah contoh mind mapping atau peta isi teks yang sudah kita buat. Itu pada kalimat utama, kalimat pertama, kantin sekolah merupakan sarana sekolah yang melayani kebutuhan makan dan minum bagi siswa. Kita ambil intinya, yaitu melayani kebutuhan konsumsi siswa. Makan dan minum kita ganti dengan konsumsi. Kemudian kita baca selanjutnya ya. Ini dapat kalian gunakan untuk menjelaskan isi teks kantin sekolahku ini kepada orang lain. Demikian pembahasan tentang bagaimana menjelaskan isi teks deskripsi yang sudah kita baca dengan menggunakan pemetaan isi teks atau mind mapping. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian tadi sudah melihat tayangan video
Yang jelas kalian semua sudah mulai ada gambaran-gambaran bagaimana cara membuat mapping dari teks deskripsi. Baiklah anakku sekalian, sekarang kalian boleh bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan aktifkan chat WA-nya. Saya minta untuk kalian membuat mind mapping yang saya berikan sebagai PR pertemuan yang lalu. Yang sudah selesai dikirim ke Najwa Hasbah. Kelompok yang ditampilkan itu harus mempresentasikan. Kemudian kelompok yang lain boleh menanggapi. Baiklah anakku sekalian, silakan penampilan yang pertama dari kelompok 1. Angkat tangan ya. Nggih, Pak. Sekolahku mempunyai lingkungan yang sangat bersih dengan halaman parkir dan lapangan upacara yang luas. Oke, baik. Sekarang penampilan dari kelompok 2. Rumahku adalah rumah mungil di depan musola. Rumah itu mempunyai luas sekitar 36 meter persegi. Sudah? Sudah. Menurut kelompok yang lain? Sudah cocok, Pak. Sudah cocok, Pak. Silakan untuk penampilan yang ketiga. Sekolah kebanggaanku. Sekolahku adalah kebanggaanku. Sekolahku elok, indah, dan asri. Di dalamnya ada taman yang dipenuhi aneka warna bunga. Ada mawar yang menghiasi dengan kelopak merahnya yang bereka. Silakan kelompok 4. Deskripsi bagian busana dan penari remo ada berbagai macam gaya di antaranya Sawunggaling, Surabaya, Malang, dan Jombang. Oke, baiklah anakku sekalian, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini sudah penampilannya sudah bagus. Oke, baiklah anakku sekalian, kasih aplaus semuanya. Ini sangat bagus sekali. Ya. Oke, baiklah anakku. Sekarang kalian simak tayangan PowerPoint dari saya. Mohon untuk dicatat ini ya, dicatat karena nanti tetap saya akan memberikan tugas-tugas kepada kalian. Di sini anak-anakku sekalian, membandingkan perbedaan dan persamaan isi teks deskripsi. Ini ada dari teks yang satu. Di sini saya membuat teks deskripsi yang lain. Teks 1, pesona menakjubkan pantai Senggigi. Alam bawah laut Senggigi sangat menarik karena keindahan bawah lautnya masih alami. Tari gending Sriwijaya. Tari gending Sriwijaya merupakan tarian kolosal peninggalan kerajaan Sriwijaya. Tari gending Sriwijaya merupakan representasi nenek moyang Nusantara. Ini perhatikan contoh ini anak-anak untuk membuat perbandingan. Untuk yang pertama, anakku sekalian, dalam perbedaan. Perbedaan ini, yang pertama ini topik utama yang dideskripsikan ini apa? Atau teks yang pertama, yaitu Pantai Senggigi, Lombok. Teks yang kedua adalah Tari Gending Sriwijaya. Untuk perbedaan perincian isi, yang pertama teks 1, ini pemandangan garis pantai. Yang saya tadi bacakan itu kan ada Pantai Senggigi, itu ada pemandangan garis pantai. Teks yang kedua, ini yang pertama ada waktu pementasannya. Terus kemudian untuk persamaan kedua teks berikut. Dari pola pengelompokan yang pertama. Pola pengelompokannya ini sama-sama mengelompokkan bagian-bagian. Contohnya di situ ada garis pantai, panorama laut, bawah laut, pemandangan matahari. Cara mengembangkan isi ini seperti materi yang sebelum-sebelumnya atau yang sudah saya sampaikan, bahwasanya cara mengembangkan tari dilihat dari paragrafnya. Apakah paragraf ini bentuknya deduktif, apa paragraf ini bentuknya induktif. Kalau mengembangkan isi, paragrafnya dari umum ke khusus, berarti ini jenisnya adalah deduktif. Itu yang terakhir, persamaan ini kesan panca inderanya seperti apa. Yang teks pertama, penglihatan pembaca diajak seolah-olah melihat dan menyaksikan objek yang dideskripsikan.
yaitu keindahan pantai Senggigi. Itu yang kedua, penglihatan sama-sama penglihatan, yaitu pembaca diajak seolah-olah melihat dan menyaksikan tari gending Sriwijaya atau objek yang dideskripsikan. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan apa tidak? Silakan berembuk dengan kelompoknya lewat WA grupnya masing-masing. Silakan Najwa Hasbah di share screen. Nah, ini. Silakan Zafran, bacakan ini Zafran. Pencarian isi teks. Waktu penyambutan tamu agung, jumlah penarinya busana dari Surabaya, Malang, dan Jombang. Ini dari perbedaan ini sudah bagus. Teks yang dituju adalah tari remo, teks yang kedua adalah sekolahku. Ada persawahan, masjid, dan sekolahku. Turunkan lagi, Najwa. Pola pengelompokan, jadi sama teks 1 mengelompokkan bagian-bagian yaitu penari dan busana. Kelompok untuk teks 2 mengelompokkan bagian halaman, gedung, sawah, masjid, dan lainnya. Untuk cara mengembangkan isi menggunakan pengembangan dari khusus ke umum. Untuk pesan panca indera, penglihatan seolah-olah diajak langsung menyaksikan tarian tersebut. Penglihatan seolah-olah pembaca diajak untuk melihat keindahan sekolah. Nah, terima kasih, bagus sekali. Terima kasih anak-anakku sekalian. Tolong bisa ditutup screen-nya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Tadi kita sudah bisa atau kita sudah mengerti bagaimana cara kita menggunakan mind mapping di dalam pemetaan teks deskripsi. Terus sekarang kalian sudah tahu caranya membandingkan persamaan dan perbedaan dari teks deskripsi antara pertunjukan dengan maksud saya pertunjukan dan keindahan alam. Jadi itulah adalah cara-cara kalian untuk memberikan atau memaparkan itu kepada orang lain tanpa harus memaparkan secara keseluruhan. Dari segi itu saja insya Allah pembaca akan lebih paham dan akan lebih mengerti. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk berikutnya saya minta kepada kalian semua untuk mempelajari pada pertemuan yang akan datang. Kita mudah-mudahan kita bisa dipertemukan secara luring, secara bertatap muka dengan di kelas nanti kita akan membahas bagaimana cara menyajikan teks data atau gagasan kesan bentuk teks deskripsi. Nah, di sini nanti tetap kita akan memberikan sesuatu pembelajaran dari itu. Kepada ketua kelas atau siapa itu Zafran tadi, mohon untuk bersiap-siap karena pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai dan mudah-mudahan kita tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita berdoa. Untuk doa silakan dipimpin oleh Ananda Zafran Suwandana. Silakan Ananda Zafran Suwandana untuk memimpin doa. Marilah teman-temanku supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah. Pembelajaran ini kita tutup dengan membaca surat Al-Asri bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian, tetap kita semangat dalam belajar dan terus belajar untuk mencapai tujuan kita di masa depan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.